It's all covered in today's China Truths. Baru-baru ini, China dilanda banjir dahsyat yang membentang dari provinsi selatan hingga ke utara. Hujan lebat disertai pelepasan air besar-besaran dari waduk telah membanjiri seluruh wilayah. Zona bencana yang diakibatkannya sangat memilukan. Kota-kota terendam, jalanan terputus, dan kehancuran meluas. Menurut data resmi, 329 sungai di seluruh negeri telah melampaui batas peringatan banjir, menandakan krisis nasional. Mulai 3 Juli, Provinsi Sichuan menjadi pusat hujan lebat tanpa henti. Kota-kota di cekungan Sichuan, Chengdu, Guangyuan, dan Mianyang dilanda volume hujan yang luar biasa sehingga pengguna online menggambarkannya sebagai 1000 kali Danau Barat dalam satu hari karena beberapa pembangkit listrik tenaga air melepaskan air secara bersamaan. Sungai-sungai besar seperti Jialing, Qingyi, Min, dan Tuo melonjak ke tingkat yang berbahaya. Chengdu perkotaan tergenang banjir daratan yang parah, sementara kota-kota pedesaan menghadapi yang lebih buruk. Banjir bandang, tanah longsor, dan rumah-rumah hanyut dalam hitungan menit. Pada malam 4 Juli, tragedi melanda kota Shuijing di Kabupaten Pinggu, Mianyang. Banjir bandang tiba-tiba melanda daerah itu, meninggalkan kehancuran. Sementara itu, di Kabupaten Danba di Prefektur Otonomi Tibet Garze, aliran puing yang kuat menghancurkan rumah-rumah dan memutus seluruh desa dengan menghancurkan jembatan. Seorang warga mengingat dengan terkejut bahwa aliran puing itu sangat besar. Kesaksian saksi mata. Semuanya hilang dalam sekejap. Tuan Dai, seorang penduduk kota Shuijing, menceritakan momen mengerikan itu. Pukul 9 malam, air banjir tiba-tiba melonjak dari sungai. Dalam sekejap, rumah-rumah, kendaraan, dan tanaman hanyut atau terendam sepenuhnya. Kerugiannya sangat besar. Tetapi sekarang pihak berwenang membungkam korban, menghalangi kami untuk berbagi apa yang terjadi. Cekungan Sichuan adalah salah satu daerah yang paling parah dilanda. Air hujan dari hulu sungai Min melonjak ke hilir, memaksa waduk Zipingpu di barat laut Chengdu untuk meningkatkan alirannya. Ini memperburuk keadaan bagi kota. Lusinan jalan terendam sepenuhnya, melumpuhkan transportasi. Jalur pejalan kaki berubah menjadi bahaya yang licin, dan stasiun kereta api Chengdu Timur terendam banjir, mengganggu perjalanan kereta api dan membuat banyak orang terdampar. Dalam beberapa tahun terakhir, bencana banjir di China mengikuti pola yang mengganggu. Hujan lebat yang berkepanjangan diikuti oleh pelepasan waduk yang tiba-tiba. Di Kabupaten Rijang, Provinsi Guizhou, pelepasan tiba-tiba dari pembangkit listrik tenaga air menyebabkan permukaan air naik 3 hingga 4 meter dalam hitungan menit. Seluruh kota lenyap di bawah gelombang. Di beberapa tempat, air banjir mencapai lantai 3 atau bahkan ke-4 bangunan, mengubah jalan-jalan yang tadinya ramai menjadi gurun bawah air yang menghantui. Kerja seumur hidup hilang dalam semalam. Di Jian Garden, gudang furnitur mewah, kerugiannya sangat besar, mungkin melebihi 10 juta yen. Pemiliknya, pasangan yang telah migrasi dari daerah lain, tidak memiliki kerabat di dekatnya. Mereka mencurahkan 42 tahun hidup mereka untuk membangun bisnis mereka, hanya untuk melihatnya hancur total oleh satu banjir. Apa yang butuh waktu puluhan tahun untuk diciptakan, musnah dalam hitungan jam. Nyonya Niu, pemilik rantai retail lokal bernama Water Source, berbicara dengan kesedihan. Ini adalah banjir dahsyat di Lijiang. Ke-9 gerai saya dan 1 gudang terendam. Saya telah kehilangan lebih dari 5 juta yen. Air banjir mencapai setinggi 3 meter di lantai 2 dan puncaknya hampir 5 atau 6 meter. Di jalan-jalan utama, ketinggian air saja lebih dari 3 meter. Bisakah Anda bayangkan bagaimana rasanya bagi penduduk di daerah dataran rendah? Banyak rumah terendam sampai ke lantai 3, tambahnya suaranya bergetar. Setelah air surut, kami tidak punya listrik, tidak punya air bersih, tidak punya makanan, dan apa yang kami lihat sangat menakutkan, puing-puing dan rumput mengambung setinggi atap, dan ini di pusat kabupaten di jalan utama. Airnya setidaknya sedalam 3 meter. Banjir di seluruh provinsi, kota terendam, ladang hancur. Sejak Juni, badai hujan tanpa henti telah melanda banyak provinsi di China.
Bersamaan dengan pelepasan air mendadak dari pembangkit listrik tenaga air, banjir meluas telah melanda kabupaten-kabupaten seperti Jianfou di Hubei, Lingui di Guangxi, dan Yongsan dan Zhaotong di Yunnan. Hasilnya, seluruh ladang pertanian lenyap di bawah air, dan kendaraan hanyut seperti mainan dalam arus. Pada 1 Juli, Kabupaten Jianfeng di Prefektur Ensi Hubei dilanda hujan lebat yang memecahkan rekor. Pembangkit listrik tenaga air Tonzi dan Lidong melepaskan air dalam jumlah besar, memicu banjir semalam yang menelan Kabupaten Suanan di hilir. Keesokan paginya, hampir seluruh kabupaten terendam air. Kendaraan-kendaraan mengambung di jalan-jalan atau terbalik di parit. Seorang blogger yang terkejut menulis, "Ini adalah banjir terbesar yang pernah saya lihat." Ketika air akhirnya surut, mereka meninggalkan pemandangan kehancuran. Jalanan berlumpur, ganggang penuh puing, dan kendaraan terbubi dalam lumpur. 329 sungai meluap tetapi tidak ada pemimpin puncak terlihat. Pada konferensi pers 4 Juli, Wakil Menteri Sumber Daya Air Chen Min mengkonfirmasi skala bencana. Pada pukul 8 pagi hari itu, 329 sungai di seluruh negeri telah melampaui batas peringatan banjir, banyak di antaranya dengan margin yang signifikan. Meskipun bencana yang meluas ini, tidak ada pemimpin senior China di atas pangkat wakil menteri yang membuat penampilan publik di zona bencana, tidak ada tur resmi, tidak ada kunjungan yang disiarkan televisi, tidak ada arahan yang bermakna. Komentator politik Li Lini mengatakan kepada Epoch Times, sejak Xi Jinping berkuasa, dia meninggalkan gaya manajemen bencana responsif rakyat pertama yang ada selama era Hu Wen. Hari ini, rezim terperangkap dalam krisis internal dan perebutan kekuasaan yang tak bersudah. Para pejabat begitu sibuk mempertahankan posisi mereka, sehingga mereka tidak lagi punya waktu atau kemauan untuk menegakkan tanggung jawab etika paling dasar kepada publik. Universitas Shandong memiliki suhu tinggi 40 derajat Celcius dan tidak ada AC. Sementara China Selatan menderita banjir dahsyat, seluruh tempat terendam, mengakibatkan banyak kehilangan jiwa dan harta benda. Berhari-hari hujan tanpa henti telah memaksa ribuan bendungan di seluruh negeri untuk berlacu melepaskan air banjir. Kota-kota terendam air, desa-desa hanyut, dan petani di provinsi-provinsi seperti Guizhou, Hubei, Hunan, Guangdong, dan Gansu melihat tanaman mereka hancur total. Sementara itu, sebagian China Utara dan Timur terbakar oleh panas ekstrim dengan suhu tanah melonjak hingga 77 derajat Celcius. Cukup panas untuk memasak makanan di luar ruangan tanpa kompor. Banyak orang berteriak, dosa berat apa yang telah dilakukan PKC sehingga rakyat China harus menanggung bencana dahsyat seperti itu? Banyak universitas di Provinsi Shandong telah mengalami kasus sengatan panas dan pekerja sekolah meninggal karena sengatan panas karena AC belum dipasang. Pada 7 Juli, seorang mahasiswa dari Nanshan College di Yantai Provinsi Shandong mengungkapkan bahwa 5 atau 6 ambulans masuk dalam satu malam untuk menyelamatkan mahasiswa yang menderita sengatan panas. Sekolah itu hanya memasang AC untuk mahasiswa asing yang memicu diskusi panas. Dilaporkan bahwa banyak orang pingsan karena sengatan panas di kampus Donghai Nanshan College di Yantai Provinsi Shandong karena asrama mahasiswa tidak memiliki AC. Karena suhu tinggi yang tak tertahankan di asrama, banyak mahasiswa bersembunyi di supermarket. Seorang mahasiswa yang diwawancarai oleh media daratan Beijing Times mengatakan suhu di asrama sekitar 35 derajat Celcius, jauh lebih panas daripada di luar. Tidak ada AC dan kipas angin tidak mudah digunakan. Pada malam 7 Juli, seorang mahasiswa dari sekolah itu merilis video yang mengatakan bahwa suhu tinggi di asrama menyebabkan mahasiswa pingsan. Pada malam tanggal 6, ambulans kembali masuk dan keluar sekolah dengan sering. 5 atau 6 ambulans masuk dalam satu malam, dan beberapa mahasiswa dibawa dengan tandu. Menurut mahasiswa, asrama hanya dilengkapi dengan kipas gantung kecil dengan angin lemah dan udara panas, dan mahasiswa perlu mandi sering untuk mendinginkan diri. Tetapi mereka berkeringat lagi dalam waktu kurang dari 20 menit, dan mereka tertidur pada pukul 2 pagi dan bangun pada pukul 6 karena panas. Namun menanggapi insiden mahasiswa yang dibawa pergi dengan ambulans karena sengatan panas, sekolah awalnya mengatakan kepada media bahwa saya belum mendengarnya, dan kemudian mengatakan itu adalah kasus yang sangat langka, menekankan bahwa mahasiswa dengan sengatan panas tidak terluka serius.
Sebagai tanggapan, sebuah situs web China Daratan berkomentar bahwa jika Anda berpura-pura tidak tahu ketika Anda tahu, Anda bersikap acuh tak acuh dan mengelak kepada media, mencoba menutupi dan menjaga semuanya tetap tenang. Bagaimanapun, itu menunjukkan pengabaian sekolah terhadap hak kesehatan mahasiswa dan kelalaian tugas yang serius dalam manajemen keselamatan kampus. Pada saat yang sama, seorang pekerja sekolah di Universitas Qingdao di Shandong meninggal mendadak beberapa hari yang lalu, diduga meninggal karena sengatan panas. Saat insiden terus meningkat, sekolah mengumumkan bahwa mereka telah menyiapkan dana untuk memasang AC. Perlu dicatat bahwa beberapa mahasiswa juga mengungkapkan bahwa sekolah merawat mahasiswa internasional dengan baik. Asrama untuk mahasiswa internasional dilengkapi dengan AC dan semua peralatan memasak tersedia. Sementara asrama mahasiswa domestik tidak hanya tidak memiliki AC, tetapi juga memiliki batasan penggunaan listrik dasar. Beberapa mahasiswa bahkan mengkritik sekolah secara online karena menganggap enteng nyawa manusia. Mempertanyakan klaim sekolah bahwa saluran listrik yang menua hanyalah alasan untuk tidak berani memasang AC. Mengapa gedung mahasiswa internasional dapat menangani peralatan listrik berdaya tinggi? Insiden di atas memicu banyak diskusi di kalangan netizen China. Banyak yang berkomentar, jika saya tidak tahu lebih baik, saya akan berpikir mahasiswa kita belajar di Afrika. Ini adalah masyarakat nyata. Beberapa orang di sini bahkan kesulitan menggunakan AC, sementara yang lain di sana menikmati AC gratis dan menerima gaji. Tetapi mereka telah membuang bahkan tanggung jawab paling dasar. Sekarang, tidak ada yang hilang kecuali hati nurani dan keadilan. Sekarang di Shandong, bahkan orang tua secara sukarela menyalakan AC, yang memberitahu Anda betapa toleran mereka terhadap dingin biasanya. Semua orang di tempat kerja hari ini mengeluh tentang panas. Suhu 30 derajat Celcius di malam hari, 40 derajat Celcius di siang hari, dan bahkan jika Anda berdiri diam, keringat hanya mengucur. Yang lebih menakutkan adalah gelombang panas ini baru saja mulai.